Perkenalkan, nama saya Maulaya Zulatanur. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sikap dan perilaku terpuji. Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan bagi umat muslim? Ia terkenal dengan sikap dan perilakunya yang terpuji. Banyak sikap terpujinya yang dapat kita contoh. Nah, pada bab ini saya akan membahas sedikit dari sikap-sikap terpuji itu, yaitu perilaku percaya diri, perilaku tekun, dan perilaku hemat. Sikap yang pertama yaitu sikap percaya diri. Arti percaya diri yaitu yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Jika diberi tugas, orang yang percaya diri akan segera mengerjakannya. Ia tidak mudah mengeluh, ia tidak sibuk mencari-cari bantuan. Orang yang percaya diri biasanya juga mempunyai sikap mandiri. Ia tidak tergantung kepada orang lain. Ia hanya bergantung dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ia berusaha bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa iza azamta fatawakkal 'alallah." Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah, pasrahlah kepada Allah. Salah satu contoh sikap percaya diri yaitu, misalnya pada waktu belajar di kelas, tiba-tiba bapak atau ibu guru menyuruh kamu ke depan kelas, lalu ditanya dan kamu menjawabnya tidak ragu-ragu. Nah, ini berarti kamu telah mempunyai sikap percaya diri. Sikap percaya diri itu diperoleh apabila kita rajin belajar. Bila kamu belajar lebih dahulu sebelum pelajaran dimulai, maka kamu akan mampu mengerjakan tugas-tugas dari bapak atau ibu guru kamu. Inilah yang disebut siap siaga. Siap siaga sangat dibutuhkan agar kita memiliki rasa percaya diri. Di samping berusaha sendiri untuk memperoleh sikap percaya diri, kamu juga tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberinya sifat mulia itu, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa. Pada waktu itu, Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah agar pergi menghadap Raja Fir'aun. Saat itu kekejaman dan kesombongan Fir'aun sudah sangat keterlaluan. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan Fir'aun dari perilaku buruknya itu. Mendapat perintah yang sangat berat dan berbahaya, Nabi Musa lalu berdoa, Rabbi sahrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Artinya, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekuatan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Nabi Musa dan kaumnya akhirnya berhasil mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Meskipun demikian, Nabi Musa tidak menyombongkan diri. Ia ingat bahwa keberhasilan itu atas bantuan Allah, selain karena usahanya sendiri. Jadi, sikap percaya diri jangan sampai berubah menjadi sikap sombong, sebab Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Keuntungan bersikap percaya diri. Sikap percaya diri merupakan salah satu sikap terpuji. Bila sudah memiliki sikap ini, kita akan dapat memperoleh beberapa sikap terpuji lainnya. Itulah untungnya bila kita bersikap percaya diri. Adapun keuntungan dari sikap percaya diri adalah antara berikut. 1. Tidak bergantung kepada orang lain. 2. Bersikap mandiri. 3. Mempunyai keberanian. 4. Dapat mengerjakan tugas dengan baik. 5. Tidak mudah ragu-ragu. 6. Bersikap jujur. Yang kedua yaitu sikap tekun. Arti tekun dinyatakan bahwa kita memiliki rasa percaya diri apabila kita mau bersikap rajin atau tekun dalam belajar. Tekun artinya bersungguh-sungguh atau rajin. Anak tekun biasanya tidak cepat merasa lelah.
Walaupun ia sudah lama melakukan kegiatan, ia tidak mudah putus asa. Walaupun mengalami kesulitan, ia tidak mudah terganggu. Walaupun di sekitarnya banyak gangguan, ia juga tidak mudah mengeluh. Walaupun mengalami kegagalan, inilah orang yang disebut dengan tekun. Orang yang tekun akan mencoba terus melakukan tugas sebaik-baiknya hingga berhasil. Sikap tekun sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kita harus tekun dalam beribadah, bekerja, dan belajar. Sebagai murid, hendaknya kamu tekun belajar supaya menjadi anak-anak pintar. Peribahasanya menyatakan, rajin pangkal pandai. Belajar harus kita lakukan sejak kecil hingga meninggal. Belajar berlangsung seumur hidup. Belajar tidak boleh berhenti hanya karena kita sudah merasa pandai meskipun berhasil mendapatkan ranking. Kamu tetap berkewajiban harus untuk belajar terus-menerus. Keuntungan bersikap tekun belajar. 1. Ilmu pengetahuan bertambah. 2. Prestasi belajar meningkat. 3. Dapat meraih cita-cita. 4. Sabar dan tidak mudah mengeluh. 5. Belajar jadi menyenangkan. 6. Akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sikap hemat. Hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan uang, barang, dan lain-lain. Sebaiknya dari sifat hemat adalah boros. Boros artinya berlebih-lebihan dalam menggunakan uang, barang, dan lain-lain. Boros merupakan perbuatan buruk seperti perbuatan setan. Orang yang hemat akan menggunakan uang seperlunya. Sebagai contoh, ia merasa cukup mempunyai satu pensil. Dia tidak akan membeli pensil lebih dari satu, apalagi alasan hanya untuk dikoleksi. Sikap hemat tidak hanya berlaku dalam hal menggunakan uang, tetapi juga menggunakan barang dan waktu. Orang yang hemat akan memperhitungkan segala hal dengan cermat. Dalam menggunakan barang-barang, ia akan berhati-hati supaya tidak ada barang yang terbuang sia-sia. Dalam menggunakan waktu, ia akan menyusun jadwal agar waktunya dapat terpakai untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Meskipun demikian, sikap hemat itu jangan sampai berubah menjadi sikap kikir. Adapun ciri-ciri orang kikir yaitu sebagai berikut. 1. Suka menumpuk-numpuk harta. 2. Terlalu sayang kepada hartanya. 3. Enggan menggunakan hartanya untuk orang lain dan dirinya sendiri. 4. Merasa berat untuk bersedekah. 5. Suka memamerkan hartanya. Orang hemat itu tidak kikir dan juga tidak boros. Orang hemat itu lebih suka hidup sederhana. Ia tidak suka bermewah-mewahan. Karena bermewah-mewahan merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan bersifat hemat. 1. Mampu hidup sederhana. 2. Dapat menabung. 3. Hidup tenang dan teratur. 4. Selalu hati-hati dalam melakukan sesuatu. 5. Mampu memilih sesuatu yang paling bermanfaat. Kerugian bersikap boros. 1. Selalu merasa kekurangan. 2. Tidak sempat menabung. 3. Hidupnya tidak teratur. 4. Selalu merasa iri dengan orang lain. 5. Melakukan sesuatu tanpa perhitungan. 6. Tidak bisa membedakan hal yang bermanfaat dengan hal yang sia-sia. Nah, sekarang saya akan menceritakan tentang cerita teladan mengenai Ibnu Hajar si anak batu. Mari kita simak ceritanya. Ibnu Hajar adalah salah satu murid di sekolah. Bertahun-tahun ia belajar tetapi tidak menjadi pintar. Ia merasa putus asa, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Dalam perjalanan pulang, ia beristirahat duduk di bawah pohon sambil menikmati pemandangan pancuran air yang berada di depannya. Lama sekali ia menikmati pemandangan itu. Ia memperhatikan pancuran air yang di bawahnya terdapat batu-batuan. Dia tertarik pada salah satu besar. Batu itu berlubang akibat terkena pancuran air. Air yang berada di atasnya. Ia berkata dalam hati,
Ternyata batu yang keras ini bisa juga berlubang setelah ditetesi air terus-menerus. Tiba-tiba, ia bangkit dan segera berjalan menuju ke sekolahnya lagi. Ia bertekad meneruskan sekolahnya. Ia merasa bodoh, suatu saat akan bisa menjadi pintar bila mau belajar terus-menerus. Seperti batu yang sangat keras akhirnya bisa berlubang karena selalu ditetesi air. Akhirnya, ia berhasil menjadi orang yang pintar, bahkan menjadi ulama yang terkenal hingga sekarang. Sejak saat itu, ia terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar, artinya anak batu, karena pengalamannya seperti yang telah diceritakan di atas. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.